salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Patricia Febriana dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika Reguler 9 akan menjelaskan mekanisme pelayanan gizi di rumah sakit dengan alur pasien mulai masuk rumah sakit sampai dengan pasien keluar rumah sakit untuk memenuhi tugas mata kuliah Dietetika Penyakit Infeksi. Di rumah sakit, pelayanan gizi dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasien, rawat jalan, dan rawat inap. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mekanisme pelayanan gizi rawat inap. Ketika pasien masuk rumah sakit dan dinyatakan untuk dirawat inap, pasien akan dilakukan screening gizi yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lain seperti perawat. Bila hasil screening menunjukkan pasien tidak berisiko malnutrisi, maka tidak dilakukan proses asuhan gizi terstandar atau PAGT, dan hanya diberikan edukasi atau motivasi gizi, serta akan dilakukan screening ulang secara periodik. Sedangkan, bila hasil screening menunjukkan pasien berisiko malnutrisi, akan dilanjutkan dengan langkah-langkah PAGT oleh ahli gizi. Langkah PAGT yang pertama adalah asesmen gizi atau pengkajian. Ahli gizi melakukan asesmen pada pasien meliputi data antropometri, biokimia, fisik klinis, riwayat makan, dan riwayat personal. Ahli gizi mendata masalah gizi berdasarkan hasil asesmen, untuk kemudian akan dilanjutkan dengan penentuan diagnosa gizi. Langkah kedua, diagnosa gizi, merupakan proses identifikasi dan memberi nama masalah gizi yang spesifik. Diagnosa gizi ditentukan secara terstruktur berdasarkan konsep PES atau problem, etiologi, dan sign symptom. 3 domain diagnosa gizi. Yang pertama yaitu domain intake, yang kedua domain klinis, yang ketiga domain perilaku atau lingkungan. Diagnosa gizilah yang akan dipakai sebagai acuan dalam tahap selanjutnya, yaitu memberikan intervensi gizi. Intervensi gizi adalah tindakan terencana yang dirancang untuk mengubah ke arah positif dari perilaku kondisi lingkungan terkait gizi atau aspek kesehatan individu atau termasuk keluarga dan pengasuh. Fungsi intervensi ada 2, yaitu perencanaan dan implementasi. Ahli gizi melakukan perencanaan intervensi yang di dalamnya meliputi penetapan tujuan intervensi, preskripsi diet, jenis diet, modifikasi diet, jadwal pemberian diet, dan jalur makanan. Untuk penyelenggaraan makanan berdasarkan permintaan, perubahan preskripsi diet dimulai dari perencanaan menu, pengadaan bahan makanan, penerimaan dan penyimpanan bahan makanan, persiapan dan pengolahan makanan, distribusi makanan, penyajian makanan di ruang rawat inap, pelayanan makanan pasien, serta pencatatan dan pelaporan. Fungsi intervensi yang kedua adalah implementasi. Adalah bagian kegiatan intervensi gizi yang dilakukan nutrisionis dalam melaksanakan dan mengkomunikasikan rencana asuhan kepada pasien dan tenaga kesehatan lain. Dalam terminologi IDNT, terdapat 4 domain implementasi, yaitu pemberian makanan, kedua, edukasi gizi, yang ketiga, konseling gizi, yang keempat, koordinasi asuhan gizi dengan tenaga kesehatan lain. Langkah keempat dari proses asuhan gizi terstandar atau PAGT yaitu monitoring dan evaluasi. Ahli gizi mengumpulkan informasi yang diperlukan mengenai perkembangan dan kondisi pasien dan membandingkan parameter yang dimonitor sebelum dan sesudah intervensi gizi dengan nilai standar. Proses asuhan gizi rawat inap dapat dihentikan jika yang pertama,
tujuan asuhan gizi tercapai. Yang kedua, jika pasien discharge dari proses perawatannya. Namun, jika tujuan tidak tercapai, pasien akan dilakukan pengkajian ulang dan revisi rencana asuhan gizi, lalu akan dilakukan kembali langkah-langkah PAGT mulai dari asesmen gizi. Selanjutnya, untuk pelayanan gizi rawat jalan, saat pasien datang, pasien masuk di poliklinik dan dilakukan screening gizi oleh perawat. Selanjutnya, surat rujukan konseling dari dokter diberikan kepada ahli gizi dan pasien malnutrisi dan kondisi khusus dikirim ke dietitian. Ahli gizi akan melakukan langkah-langkah PAGT mulai dari asesmen, diagnosis, intervensi dengan melakukan konseling gizi, rencana monitoring dan evaluasi, yang terakhir pasien dapat pulang. Sekian pembahasan dari saya mengenai alur pelayanan gizi mulai dari pasien datang ke rumah sakit sampai dengan keluar rumah sakit. Terima kasih dan salam sehat.